Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji, sembah dan puji. Bapak Bupati sampai jajaran terendah,
bijaksana yang daripada Tuhan turun atas mereka untuk membangun kabupaten kami menjadi kabupaten kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati juga Engkau Tuhan buat aparat pemerintahan desa juga Tuhan, khususnya desa Simbolon Purba ini. Engkau memberkati ya Tuhan kepemimpinan di tengah desa Simbolon Purba ini, mulai daripada Bapak Kepala Desa sampai kaum desa Tuhan. Beri hikmah bijaksana daripada Tuhan untuk memimpin di tengah desa kami ini, supaya desa kami menjadi desa yang tetap makmur, memuliakan nama Tuhan. Memberkati Engkau Tuhan buat tanah-tanah yang kami kelola menjadi tanah yang subur. Setiap ternak-ternak yang kami kelola Tuhan boleh berkembang sehingga jauh dari segala bentuk penyakit ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan lewat hasil tanah yang Tuhan percayakan untuk kami kelola ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga di pagi hari ini buat kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir. Tuhan memberkati Kementerian Agama Tuhan, dari kepemimpinan kami dari kantor wilayah juga Tuhan Engkau memberkati sampai jajaran yang terendah sampai di Kabupaten Samosir ini. Tuhan memberkati kepemimpinan kami ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak yang baik, khususnya kemenang Kabupaten Samosir ini, mulai daripada kepala kantor sampai jajaran terendah ya Tuhan. Di dalam kami melakukan penyuluhan agama online hari ini Tuhan, biarlah setiap mata yang melihat dan juga setiap telinga yang mendengar, mereka boleh diberkati lewat ibadah kami ini ya Bapa yang baik. Juga sebentar juga pemberitaan firman-Mu, supaya kami lewat firman-Mu kami boleh dimenangkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dilepaskan lewat kekuatan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, khususnya di wilayah Samosir ini, dari denominasi apapun Tuhan, memakai semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, baik di kota, di desa, di pelosok sekalipun, yang Bapak yang baik yang sudah memiliki pekerjaan Tuhan, yang sudah memiliki bangunan rumah Tuhan, juga saat ini yang sedang dalam membangun, juga saat ini juga ada dalam masa perintisan. Tuhan tolong seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dimanapun berada ya Tuhan, kekuatan kuasa yang daripada Tuhan yang boleh kami andalkan di tengah kami melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah akan Engkau Bapa di pagi hari ini. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni di setiap dosa, pelanggaran, dan juga kekurangan kelemahan kami, supaya kami berkenan untuk diberkati Tuhan, dan tidak akan terhalang berkat-berkat Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi hidup kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi rumah tangga dan anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini, dan kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita sekalian. Mari buka bersama-sama firman Tuhan dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang kedua, pada ayat yang ke-14. Dimanapun saudara berada dan seperti apapun keadaan saudara, ada berita kebenaran, ada berita sukacita yang akan memberkati kita sekalian di situasi penyongsongan hari kelahiran Tuhan. Terlebih di saat-saat penyongsongan hari kedatangannya yang kedua kali, dan perlu kita perhatikan firman Tuhan yang akan mendorong kita untuk selalu siap sedia menanti menyongsong Tuhan datang kedua kali. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman-Nya saudaraku. Mari kita boleh masuk dalam perenungan, bahwa firman ini disampaikan oleh sekelompok malaikat Tuhan, atau kalau kita perhatikan di ayat 13 di mana dikatakan tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala
surga. Jadi ada malaikat yang sangat banyak dan mereka semua memuji Tuhan dengan kata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pesan Natal menurut ayat ini bahwa ada dua hal yang saudara kita harus perhatikan. Bahwa Natal itu yang pertama harus memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, bukan personalisasi diri. Hari-hari ini atau tahun-tahun sebelumnya banyak kali perayaan-perayaan Natal dilakukan dengan segala kemewahan dan ada penonjolan identitas. Ada yang kerap kali atau yang sering kali terjadi, Natal itu identik dengan pesta atau kemewahan. Kemudian Natal itu kerap kali dengan hadiah. Padahal yang kita rayakan itu, yang ulang tahun itu sebenarnya Yesus. Yang ulang tahun harus layak menerima hadiah. Tetapi sekarang kebanyakan para jemaat mengharap mendapat hadiah. Esensi Natal itu sebenarnya objeknya adalah Yesus. Bukan pribadi, bukan pendeta, bukan jemaat, bukan gereja, tetapi Yesus yang paling utama. Firman ini mengingatkan kepada kita kemuliaan bagi Allah. Jadi Natal harus nama Tuhan dipermuliakan, bukan kelompok, bukan organisasi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa dalam setiap kali kita merayakan Natal, mari kita pastikan nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Amin. Nama Tuhan ditinggikan atas gereja kita. Nama Tuhan dipermuliakan atas tindakan kita. Aksesoris Natal itu penting, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah nama Tuhan dipermuliakan. Karena itulah Dia datang ke bumi supaya nama Tuhan dipermuliakan di atas bumi. Nama Tuhan dipermuliakan atas rumah tangga. Nama Tuhan dipermuliakan atas gereja. Dekorasi itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah adakah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, disembah dengan segenap hati dalam ibadah Natal itu. Jadi pesan yang paling utama adalah pastikan di dalam Natal itu nama Tuhan dipermuliakan. Siapapun orangnya, apapun profesinya, apapun jabatannya, pastikan nama Tuhan dipermuliakan. Karena saya perhatikan ada banyak orang melakukan Natal, mengatur semuanya supaya nampak seseorang menonjol, supaya nampak seseorang mampu, supaya nampak seseorang itu bahwa dia mampu secara ekonomi, mampu secara finansial, sehingga dianya, orangnya yang dipermuliakan, bukan nama Tuhan. Yang mendapat apresiasi itu adalah orang-orang tertentu, bukan Tuhan yang mendapat sanjungan. Untuk itulah kita mau diingatkan dalam situasi Natal sekarang, mari kita bersiapkan hati nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Puji Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus datang Natal itu ada dikatakan dalam ayat ini, dan damai sejahtera di bumi. Jadi kelahiran Yesus, Natal itu berbicara memberi damai, bukan pertengkaran, bukan perdebatan. Banyak orang melakukan Natal tetapi endingnya perdebatan. Karena apa? Ada selisih paham karena anggaran, ada selisih paham karena sisa dana panitia. Setelah Natal, ya mereka berantem setahun tidak cakap. Natal itu berbicara damai sejahtera di bumi. Natal organisasi dilakukan, tapi selesai Natal ada perdebatan, ada pertengkaran. Itu memalukan dan kita tidak sadar
sekarang ini, Natal boleh diadakan, tetapi pastikan ada damai sejahtera di dalam dan setelah Natal itu terjadi. Karena katakan dan damai sejahtera di bumi. Ada persekutuan yang manis, ada hubungan yang saling memperhatikan di dalam Natal itu. Keluarga-keluarga semakin rukun, semakin damai. Suami istri, anak-anak semakin damai. Kemudian antara pimpinan dan bawahan semakin ada hubungan yang akrab, yang manis, dan hubungan yang saling memberkati. Itulah damai. Kata damai sejahtera berarti tercukupi, melimpah. Namanya itu damai sejahtera. Jadi Natal itu harus membawa damai sejahtera, bukan perdebatan, bukan pertengkaran. Kerap kali terjadi, saya perhatikan, ada kelompok-kelompok, ada gabungan-gabungan yang melakukan Natal. Pada akhirnya terjadi bentrokan. Nah, ini perlu dievaluasi. Apa sih tujuannya Natal ini? Setiap kali saya membimbing panitia-panitia yang kita percayakan untuk melaksanakan Natal, harus jelas output Natal itu apa, harus jelas apa yang mau dicapai, perubahan apa yang mau dilihat, sukacita apa yang mau didapatkan. Harus begitu sebenarnya, supaya jangan habis biaya merayakan hanya seremonial yang sifatnya sangat temporer atau sangat sedikit waktunya. Bayangkan Bapak Ibu, bisa habis kan kita dalam Natal misalnya 100 juta dalam hanya 2 jam. Sebenarnya ngeri ini. Setelah itu ada pertengkaran, setelah itu ada jemaat yang tidak makan, ada keluarga yang tidak diperdulikan, ada saudara kita yang kita pandang sebelah atau tidak peduli. Dalam 2 jam bisa habis ratusan juta, puluhan juta. Apalagi kelompok-kelompok yang notabene orang-orang yang makan secara finansial di situ. Kebanyakan mereka kan expose perayaan Natal yang megah, perayaan Natal yang super hebat, biaya besar, tapi dampaknya tidak luar biasa. Karena apa? Karena mereka personalisasi diri untuk kemuliaan sendiri, untuk kebanggaan kelompok itu sendiri, supaya orang lain menyanjung, kelompok ini, kumuan ini hebat, mereka bisa itu dan ini. Tetapi Tuhan mau firman ini diaplikasikan di dalam Natal itu, menciptakan damai sejahtera. Amin, Bapak Ibu. Menciptakan damai sejahtera. Tapi sebelumnya tadi di atas sudah disampaikan bahwa harus memuliakan nama Tuhan, kemudian mendatangkan damai sejahtera. Saya percaya siapapun saudara yang mencoba merelakan untuk mendengar dan merelakan untuk merenungkan, memahami, mengaplikasikan firman Tuhan itu, saya percaya akan terjadi gerakan-gerakan, akan terjadi terobosan-terobosan di tengah kelompok, di tengah gereja, di mana saja saudara berada, barangkali di arisan, barangkali di persekutuan-persekutuan. Mari kita lebih kepada mendatangkan damai sejahtera. Mari lihat sekeliling kita. Baiklah lebih pergunakan kesempatan dan berkat materi yang kita miliki lebih kepada penyelamatan jiwa-jiwa, lebih kepada mendatangkan damai sejahtera kepada orang lain, kepada kelompok. Mungkin dalam satu kelompok berusaha melakukan Natal ini dengan semua mungkin, tetapi di antara kelompok itu ada 2-3 pribadi yang seharusnya butuh diberi kesejahteraan. Ini perlu disadari. Mari lihat, saudara, perlu cara yang serius. Saya merenungkan, waduh, Natal itu dipersiapkan berbulan-bulan. Banyak kali waktu ke sana, banyak kali materi.
sebenarnya ini. Untuk itu mari kita benar-benar merenungkan itu. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terakhir, bahwa supaya tercipta kemuliaan bagi Tuhan dalam kelompok, dalam Natal, dan tercipta damai sejahtera, itu tidak bisa sembarang orang, hanya kepada kelompok di mana Tuhan berkenan kepadanya. Kalimat ini yang berkata di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita menyadari hal ini. Banyak orang memakai momentum Natal ini menjadi sesuatu untuk menutupi dirinya, supaya seolah-olah pribadi ini adalah pribadi yang peduli, padahal mungkin di sisi yang lain terlalu banyak yang Tuhan tidak berkenan, seperti perilaku-perilaku yang tersembunyi, tindakan-tindakan korupsi, tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan dalam hidup kita, dalam perkataan, dalam perilaku kita ketika di momen-momen Natal seperti ini? Apakah hati kita berkenan dihinggapi, dikunjungi Tuhan di momen-momen Natal seperti ini? Mari kita renungkan bersama-sama seberapa berkenan Tuhan dalam hidup kita, dalam hari-hari kita. Siapapun saudaraku, dan apapun profesi keadaan apapun, sesudah apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kalau Tuhan sudah berkenan, saudara akan menikmati sejahtera, dan hidupmu akan mampu menghasilkan atau menciptakan kemuliaan, hormat, memberi kemuliaan kepada Tuhan. Untuk itu bersama-sama kita renungkan firman Tuhan ini dan aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Firman-Mu sudah tertaruh dalam kesempatan ini. Untuk itu siapapun yang akan menyaksikan, mendengar, merenungkan dan mengaplikasikan firman Tuhan, berkatilah mereka dan mampukan mereka untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, sehingga akan menghasilkan damai sejahtera bagi hidupnya, bagi keluarganya, bagi kelompok, bagi gereja, bagi bangsa negara kami ini Tuhan. Bahkan juga hidupnya memuliakan nama Tuhan. Kami sekalian dalam kelompok ini juga Tuhan berkati, sehingga kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang mendatangkan damai sejahtera, yang memuliakan Tuhan, sehingga kami mendapatkan perkenanan itu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hamba-Mu sungguh terbatas menyampaikan firman-Mu, namun kami tahu Allah yang tak terbatas sanggup memberkati firman-Mu, mengubah hidup, memberkati setiap pribadi yang mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama tutup doa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai memelihara, memberkati saudara sekalian dari mulai ini sampai Tuhan Maranatha datang kedua kalinya. Haleluya. Amin.